Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, bagaimana kabarmu? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan bahas mengenai cahaya dan alat optik, yaitu bagian lensa. Lensa adalah benda bening sehingga kalau kena cahaya maka akan dibiaskan karena memiliki kerapatan berbeda dengan udara. Pembentukan bayangan pada lensa. Kita gambar lensa cembung. Kemudian kita gambar sumbu utamanya. Kita tuliskan bagian-bagiannya. Di sumbu utama ada titik F1, M1, F2, M2. Di tengah lensa ada titik O. Kemudian lensa cekung. Kita gambar sumbu utamanya, kemudian kita kasih titik-titik yang ada di sumbu dengan menggunakan penggaris dengan jarak yang sama ya, 3 cm misalnya, F1, M1, F2, M2, di tengah lensa ada titik O. Kemudian bagaimanakah sinar istimewa pada lensa cembung? Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus aktif yaitu F1 di belakang lensa. Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif F2 di depan lensa. Akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat optik lensa yaitu titik O, maka akan diteruskan, tidak dibiaskan. Sekarang sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, maka seolah-olah dibiaskan dari titik fokus aktif F1 di depan lensa. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju seolah-olah titik fokus pasif di belakang lensa. Seolah-olah menuju titik fokus pasif F2 di belakang lensa. Akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa atau titik O, maka akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Coba kalau kita perhatikan berarti persamaan antara cermin dan lensa. Pada lensa cembung, titik fokusnya bernilai positif.
sama seperti pada cermin cekung kemarin. Sedangkan lensa cekung, titik fokusnya bernilai negatif, sama seperti cermin cembung kemarin. Itu persamaannya ya. Nanti untuk menyelesaikan soal juga kita menggunakan rumus yang sama. Contoh soal. 1. Sebuah lensa cembung memiliki titik fokus 10 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 20 cm, maka di manakah letak bayangannya dan berapakah perbesaran bayangannya? Sebutkan pula sifat bayangan yang terbentuk dan buatlah diagram sinarnya. Mari kita kerjakan. Diketahui titik fokus 10 cm, berarti F sama dengan 10 cm. Jarak benda 20 cm, berarti S sama dengan 20 cm. Di manakah letak bayangannya? Maka S aksen sama dengan berapa? Coba kita hitung. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya. 1/10 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. Kita pindah ruas ke sebelah kiri. 1/S aksen sama dengan 1/10 dikurang 1/20. Kita samakan penyebutnya dikalikan 2. 1/S aksen sama dengan 2/20 dikurang 1/20. Hasilnya 1/S aksen sama dengan 1/20. Kita kali silang. 1 kali S aksen sama dengan 1 kali 20. Sehingga S aksen sama dengan 20 cm. Berapakah perbesarannya? Kita tulis rumusnya M sama dengan S aksen dibagi S. M sama dengan 20 cm dibagi 20 cm. Hasilnya M sama dengan 1. Jadi 1 kali besarnya bayangan dari benda, alias sama besar. Sifat-sifat bayangan yang terbentuk. 1. Nyata, terbalik, dan sama besar. Buatlah diagram sinarnya. Kita gambar lensa cembungnya dulu. Kemudian buat sumbu utama menggunakan penggaris dengan jarak masing-masing 3 cm saja. Walaupun di situ di soal 10 dan 20 cm. Bukumu nggak muat. Kita tulis titik O, F1, M1, F2, M2. Karena fokusnya 10, maka bendanya di M2, 20 cm.
Kita gambar sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus aktif. Kemudian sinar kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif, dibiaskan sejajar sumbu utama. Perpotongan sinar bias membentuk bayangan. Bayangannya di M1. Maka nyata, terbalik, dan sama besar. Soal yang kedua, sebuah lensa cekung memiliki titik fokus 10 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 30 cm, di manakah bayangannya dan berapa perbesarannya? Sebutkan sifat-sifat bayangan yang terbentuk dan buatlah diagram sinarnya. Mari kita kerjakan. Diketahui nih, titik fokus 10 cm, maka kita tulis F sama dengan min 10 cm. Karena tadi ya, lensa cekung fokusnya negatif di depan lensa. Jarak benda 30 cm, S sama dengan 30 cm. Di manakah bayangan bendanya? Kita tulis rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya 1/min10 sama dengan 1/30 ditambah 1/S aksen. Kita pindah ruas ke sebelah kiri, 1/S aksen sama dengan min 1/10 min 1/30. Satu per S aksen, coba kita samakan penyebutnya kali 3 sama dengan min 3/30 min 1/30. Min 3 min 1 jadinya min 4. Jadi 1/S aksen sama dengan min 4/30. Kalau ada persamaan seperti ini, kita selesaikan dengan kali silang. S aksen kali min 4 atau min 4 kali S aksen sama dengan 1 kali 30. Sehingga S aksen sama dengan 30 dibagi min 4. Hasilnya S aksen sama dengan min 7,5 cm. Min itu menandakan bahwa bayangan di depan lensa. M sama dengan S aksen dibagi S. M sama dengan 7,5 dibagi 30. Hasilnya 1/4 atau kalau desimal 0,25. Jadi 1/4-nya dari benda aslinya, artinya diperkecil. Sifat bayangannya yang terbentuk 1, maya, tegak, diperkecil. Buatlah diagram sinarnya. Kita gambar lensa cekung. Gambar sumbu utama dikasih titik-titik dengan jarak yang sama 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm.
Walaupun di situ 30 cm jarak bendanya. F1, M1, O, F2, M2. Maka karena jaraknya 30 cm berarti di sini tempatnya di belakang M1. Kita gambar sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Maka seolah-olah dibiaskan dari titik fokus aktif. Sinar datang melalui titik pusat lensa, maka tidak dibiaskan atau diteruskan. Disinilah gambar bayangannya. Sangat kecil ya, 1/4-nya. Maya, tegak, dan diperkecil. Mari kita identifikasi bagian-bagian mata. Karena di dalamnya juga ada alat optik. Ini adalah kornea. Bagian yang bening yang ada di permukaan mata kita. Kemudian gambar lensa. Nah, lensa berarti benda bening yang bisa membiaskan cahaya ya. Kemudian di antara kornea dan lensa terdapat aqueous humor, yaitu cairan. Kemudian ini adalah iris, ada atas dan bawah. Kemudian lubangnya dinamakan pupil. Kemudian di bagian bola mata kita ada cairan vitreous humor, supaya bola kita tetap bulat. Kemudian ada lapisan paling belakang namanya sklera, lapisan keduanya namanya koroid, dan lapisan ketiganya adalah retina. Di sana tempat banyak sekali reseptor penerima rangsang cahaya. Ini ada bintik kuning. Di sini sel-sel penerima rangsang cahaya sangat banyak. Terus bintik buta. Dan kalau mata kita dilihat dari depan, kita lihat ada warna biru kadang, ada hitam, ada coklat. Itu adalah iris tadi. Di tengah-tengahnya ada lubang yang namanya pupil. Dari bagian-bagian mata itu ada fungsi-fungsinya. Nih kita tulis fungsinya, nanti bagiannya kita jodohkan ya. Tempat terbentuknya bayangan di mata. Membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Jalan masuknya cahaya, berarti lubang tadi. Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Dan melindungi bagian mata di belakangnya. Dan membantu memfokuskan bayangan. Ini bagian-bagian mata yang akan kita jodohkan. Iris, kornea, lensa, pupil, retina. Tempat terbentuknya bayangan di mana coba? Di retina, ya kan? Membiaskan cahaya berarti benda bening, lensa. Jalan masuknya cahaya berarti lubang, pupil. Mengatur jumlah cahaya lingkaran yang membentuk pupil yaitu iris. Melindungi bagian mata yaitu kornea. Jenis-jenis gangguan penglihatan pada mata manusia. Kita lihat gambarnya, ada mata yang seperti ini, bayangan jatuh di belakang retina. Supaya pas di retina, maka perlu lensa cembung atau kacamata positif. Ini namanya, kelainannya adalah hipermetropi atau rabun dekat, diderita oleh para orang tua. Nah, kelainan yang kedua adalah bila bayangan jatuh di depan retina. Maka untuk memajukan perlu lensa cekung, memundurkan.
maka bayangan jatuh di retina. Kita bisa melihat itu namanya miopi atau rabun jauh. Biasanya diderita oleh anak muda, maka pakai kacamata minus. Kelainan berikutnya adalah presbiopi, kemudian astigmatisme silinder, tidak dapat menggambarkan garis vertikal maupun horizontal, biasanya pakai kacamata silindris. Kemudian buta warna, ada yang sebagian, ada yang total. Ketidakmampuan sel kerucut untuk menangkap warna. Rabun tua itu biasanya diderita oleh orang tua, kacamatanya double, plus dan min. Sudahkah kalian bersyukur atas anugerah berupa mata yang kita punya dan menjaga serta merawat sebaik-baiknya? Sudahkah kalian bersyukur atas karunia Tuhan berupa mata yang kita gunakan selama ini? Sudahkah kalian menjaganya supaya tetap sehat dengan cara membaca dengan jarak 25 cm? Jadi untuk menjaga kesehatan mata, kita membaca dengan jarak 25 cm. Sudahkah kalian membaca dengan penerangan yang cukup? Itu pun bisa menjaga kesehatan mata. Sudahkah kalian memberikan mata istirahat setelah lama menggunakan HP? Maka mata juga perlu istirahat. Sudahkah kalian mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin A supaya menjaga kesehatan mata? Semoga semua sudah kalian lakukan sehingga mata kita tetap sehat. Demikian materi kali ini. Terima kasih, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.